Jelas kira-kira? Memang hampir sama, lafaznya hampir sama. Muhtadin, murtadin. Murtad, muhtad. Masuk, keluar. Yang masuk beruntung, qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang yang beriman. Antum masuk Islam, antum beruntung. Antum keluar dari Islam, antum rugi, celaka. Jadi kalau kita masuk Islam, bukan Allah yang beruntung, kita yang beruntung. Kalau kita keluar dari Islam, bukan Islam yang rugi, bukan Allah yang rugi, antum yang rugi. Derajat orang سرنا بعون الله منهاجنا تقوى Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa mawala. Amma ba'd, faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Laqad arsalna ayatin mubayyinatin wallahu yahdi man yas'u ila siratal mustaqim. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, istatun yadkhulun nara bisitatin, al-umara'u bil zuhuri wal arabu bitarsubi wa ahlul mustaqi bil jahli wa dahaqinu bil kibri wa tujaru bil hiyanati wal ulama'ul bil hasad. Man tamassaka bi sunnati inda fasadi umati fallahu ajru mi'ati syahidin. Ibu bapak, saudara-saudara rahimahumullah, puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena sampai pada saat ini atas izin dan ridhonya jualah kita semua bisa berjumpa sekaligus sama-sama melaksanakan, mengamalkan apa yang menjadi wajib kita selaku mukmin, orang-orang beriman, yakni melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ibadah sholat yang kita lakukan menjadi amal pemberat kita untuk bekal di yaumil akhir nanti. Nabi SAW pernah bersabda, man salaka tariqan ilal ilmi salakallahu bihi tariqan ilal jannati. Barang siapa menempuh jalan menuju majelis ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan meringankan langkah kakinya menuju surga. Keringanan langkah kaki kita dari rumah dengan niat untuk sholat subuh sekaligus ta'limul ilmi, untuk mendengarkan seuntayan kalimat-kalimatullah, sunnah-sunnah Rasulullah dalam konteks dakwah yang kebetulan pagi ini saya sebagai pembicara pernah melewati sebuah proses perjalanan kehidupan hidayah, bukanlah hal yang sangat mudah. Mencapai sebuah kebaikan, meninggalkan kebatilan, menuju kepada rahmatul hidayah bukanlah semudah membalik telapak tangan. Sebaliknya, meninggalkan kebenaran ajaran yang bersifat tauhid adalah hal yang sangat mudah. Jadi kalau dari kebaikan kepada kejahatan itu cepat sekali.
Tapi daripada kejahatan menuju kepada kebaikan, itu hal yang sangat susah. Sehingga ada perbandingan tadi disampaikan oleh MC. Cuma dia mengucapkannya terlalu kaku. Dia mungkin panik, dianggap saya ini orang besar. Padahal di dalam masjid begini pun gambar Jokowi nggak boleh, gambar Yusuf Kala nggak boleh. Hanya gambar Ustadz Yahya Waloni boleh. Itu yang dia takut. Take it easy, santai, enjoy, relax. Urat-urat saraf kita kendor kalau pagi begini. Dosa-dosa kita, kata Nabi SAW, diampuni oleh Allah. Amin. Salawat dan taslim tak henti-hentinya kita haturkan keharibaan Nabiullah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah diceritakan perjalanan hidup saya dari seorang kafir kemudian menuju pada terang benderang hidayah. Ayat yang saya baca tadi dalam Quran surah An-Nur. Laqad anzalna ayatin mubayyinatin wallahu yahdi may yas'u ila siratin mustaqim. Kata Allah, kami sudah menurunkan ayat-ayat yang memberi penjelasan, dan Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki ke jalan yang lurus. Supaya ucapan MC tadi terbukti. Jadi ada orang yang masuk Islam, ada orang yang keluar dari Islam. Orang yang dari kafir masuk Islam disebut sebagai muhtadin. May yahdillahu fahuwal muhtadin wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang kami beri petunjuk, maka mereka adalah muhtadin. Barang siapa yang kami sesatkan, maka dia adalah orang yang sesat. Jadi orang yang mendapat petunjuk namanya bukan mu'alaf, namanya adalah muhtadin. Orang yang keluar dari Islam namanya murtadin. Jelas kira-kira? Memang hampir sama, lafaznya hampir sama. Muhtadin, murtadin, murtad, muhtad. Masuk, keluar. Yang masuk beruntung, qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang yang beriman. Antum masuk Islam, antum beruntung. Antum keluar dari Islam, antum rugi, celaka. Jadi kalau kita masuk Islam, bukan Allah yang beruntung, kita yang beruntung. Kalau kita keluar dari Islam, bukan Islam yang rugi, bukan Allah yang rugi, antum yang rugi. Derajat orang kafir itu digambarkan secara nyata dalam Al-Quran. Inna syarat dawabi indallahi allazina kafaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya kata Allah, binatang makhluk yang paling buruk di sisi Allah, binatang makhluk. Kita ketahui kalau yang paling buruk itu apa? Monyet, gorila, anjing, babi, sapi, kambing. Tapi ini sudah binatang, berarti hewan yang kita sebut tadi masih bagus. Ini sudah binatang buruk. Itu Al-Quran ya. Beda dengan kita. Kita ini kadang-kadang munafik, penakut, pengecut, pecundang, takut mengucapkan. Tentara dan polisi disuruh manusia, komandannya serang, cari musuh, kejar penjahat. Berani dia, kendati mati. Apalagi Al-Quran yang perintahkan adalah komandan di atas komandan, raja di raja, king of king.
Kenapa kita takut? Jadi kafir itu derajatnya adalah binatang. Inna syarat dawabbi indallahil ladzina kafaru fahum la yu'minun. Kenapa mereka disebut derajatnya seperti binatang oleh Allah? Karena mereka tidak mau beriman. Memang kafir tidak mau beriman. Di Al-Baqarah pun tak mau dia beriman. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sekalipun engkau meyakinkan wahai Muhammad, orang-orang kafir tidak akan beriman kepada Allah. Sudah jelas kira-kira. Maksud daripada Al-Baqarah ini, tidak ada manusia Muslim yang bisa meyakinkan manusia kafir masuk Islam. Itu maksudnya. Contoh sudah banyak. Ada yang masuk Islam karena mau kawin. Ada yang masuk Islam karena ikut-ikutan. Usia keislaman mereka. Pagi bersahadat, sore menyangkal. Seperti kerbau berkubang kembali dalam kubangan. Betul apa betul? Iya apa iya? Ya, terjadi. Sehingga orang yang lebih dulu Muslim menganggap dirinya lebih fanatis, lebih tahu, lebih kuat, sehingga menganggap mu'alaf itu lemah. Saya tidak suka pakai kata mu'alaf, karena yang bikin hancur Islam saat ini bukan mu'alaf. Itu Wiranto Islam atau mu'alaf? Jangan ketawa, kita serius sekarang. Ma'ruf Amin mu'alaf atau bukan? Bukan. Dari zaman Rasulullah SAW, dari zaman para sahabat yang mendampingi Rasul sehingga Islam jaya adalah mantan-mantan kafir. Jangan bilang mu'alaf. Saya tidak mau pakai istilah itu, karena dalam kamus besar bahasa Arab, mu'alaf itu adalah orang yang dibujuk. Kami tak ada yang bujuk. Ngapain ngaku mu'alaf? Mu'alaf itu yang datang ke masjid minta. Jadi kalau dengar mu'alaf, jamaah terus identik kotak amal. Dekat-dekat Ramadan datang lemes. Saya dulu nama Stefanus, Petrus, Matius, Spiritus, Capticus. Sekarang sudah berubah menjadi Muhammad, Abdullah, Sulaiman, Yunus, macam-macam. Bahkan di Jakarta dijadikan modus pura-pura masuk Islam. Nah, saya tahu persis bagaimana perasaan saudara Muslim kalau mendengar ada kafir masuk Islam, senangnya minta ampun. Betul kan? Karena bertambah saudara. Tapi jamaah perlu kritis. Islam tidak membutuhkan kuantitas. Kalau antum goblok, antum miskin, jangan masuk Islam. Kenapa? Karena Islam ini bukan agama pelarian. Bukan nanti mau kawin baru masuk Islam. Beda dengan orang yang murtad. Orang yang murtad itu cuma dua persoalannya. Kalau bukan Indomie 1 bungkus, beras 1 liter. Saya ceramah di beberapa tempat selama ini, baru kali ini sound sistemnya bagus. Ya, saya orangnya tidak to the point, open speak. Tidak peduli saya. Saya kalau bicara jujur, kalau bagus. Padahal ini kasihan sound sistem lama, tapi suaranya Masya Allah. Allahu Akbar. Imam pun tadi, kenapa imam cepat-cepat? Saya bilang sama Pak Gus, apa ini yang mendatangkan saya? Gosam dakwah. Masya Allah, kenapa Pak Imam cepat-cepat berhenti? Saya terlena dengan bacaan beliau. Sedikit pun mahrufnya tidak bergoyang.
Walaupun dari kafir begini kritis juga. Tapi kalau bobok saya di belakang, tidur saya. Apalagi sholat subuh. Tapi sampai makhluk yang paling kritis pun beliau dapat tadi. Ini jiwa langsung terbangun. Lahudaw rahmatul lil mu'minin. Karena dia adalah pedoman, petunjuk sekaligus rahmat bagi orang beriman. Al-Quran obat. Imam baca tadi itu menceritakan bahwa Al-Quran itu asyifa wa rahmatul lil mu'minin, obat dan sekaligus rahmat bagi orang beriman. Saya di belakang, saf paling belakang, tapi saya dengar arti imam itu yang dia baca, beliau baca tadi itu memang betul-betul sebagai obat penyegar. Tidak tidur satu malam enak dengar lantunan Al-Quran. Tapi kalau mulai dari ajan sampai baca Al-Qurannya loyo, innalillahi. Apalagi yang ajan itu orang sudah 80 tahun. Pertama kali saya ke Aceh, Nanggro Aceh Darussalam, baru masuk Islam saya, baru 2 tahun. Dari Medan saya menempuh ke Lok Sumawe. Saya bilang istri saya, awas, jangan tidur kamu, kita akan tiba di Serambi Mekah. Jangan coba-coba kau tidur, karena kalau kita tertidur, kita lewat di sana, masjid tidak kebagian saf. Karena Nanggro Aceh Darussalam, Aceh dikenal sebagai Nanggro Aceh Darussalam, Serambi dikenal sebagai Serambi Mekah. Subhanallah, begitu sampai tahrim masjid, sudah hampir jam 5 subuh di sana. Subuh di sana jam 5 lewat bahkan. Saya kasih bangun istri, sudah sampai kita di Serambi Mekah. Bangun. Istri saya bilang, kenapa paksa-paksa begitu? Bangun. Kalau lambat kau, terlambat kita. Turun. Marah-marah dia. Tempat wudhu, kami berwudhu. Imamnya baru menyeberang jalan, pakai gamis putih, seret kaki menyeberang aspal. Kayaknya sudah verlamen. Apa kalau orang Manado bilang verlamen? Sudah begini tangannya. Stroke. Nah itu di sana, mana bahasa Belanda, verlamen. Kakinya begini, tangannya. Stroke. Sudah mengantuk bah mobil saya ribuan kilometer dari Jakarta ke Aceh. Imamnya yang ajan. Dia langsung ambil rai mic itu, mic pegang. Saya masih hafal sampai sekarang di telinga saya itu dia ajan. Karena IQ saya masih kuat. Sama dengan Jokowi. Kekurangan oksigen sama lah. Sama saya dengan Pak Jokowi. Cuma gaya saya ini. Yang pintar itu Ustaz Somad, Adi Hidayat, saya badan besar, otak kosong. Sama lah dengan Pak Jokowi. Kau punya saudara itu orang Solo. Tidak apa-apa, jangan diakui ya. Begitu dia ajan, Allahu Akbar. Saya masih ingat. Istri saya dari belakang saya tengok, diancam-ancam. Coba tanya dia itu, dia mana? Tidak ada katanya jemaah. Serambi Mekah. Serambi Mekah. Allahu Akbar. Begitu iqamah, imam yang iqamah, imam yang jadi imam, dia yang jadi imam, muadzin, iqamah, dan sekaligus bertindak sebagai imam. Saya tengok-tengok kiri kanan, muka belakang, mana jamaah, tinggal saya sendiri. Tidak ada kuku manusia. Di samping saya cuma satu orang, itu pun sudah mau mati, sudah tua. Sudah tua sekali, seperti Pak Haji yang sambutan tadi. Apa? Sudah tua kasihan nih. Begitu habis sholat, istri saya marah sama saya. Kau bilang Serambi Mekah, paksa-paksa orang, padahal tidak ada jamaah. Saya begitu masuk Islam, bersyahadat 3 hari, paksakan
Ketua MUI Kiai Haji Yusuf Yamani, Kiai, saya mau ke masjid. Belum bisa Pak Yahya. Kenapa? Ente belum sunat. Dronghout, potong dulu. Ini bakal lama saya ceramah ini, apalagi ada kopi. Anak bismillah, gahwah. Bismillah. Ini kuliah subuh mantap ini. Sound system biar jarak jauh begini tenang. Istri saya, Pak, kata ketua MUI boleh ke masjid tapi sunat dulu ente. Saya juga sama-sama mesti sunat. Tidak boleh ke masjid kecuali disunat. Nah, inilah bersihnya agama Islam. Orang Kristen tidak sunat, ditanya masuk surga, pasti. Woi, surga cebok dulu kawan. Pipis langsung goyang-goyang begini, surga dari mana? Cebok, baru masuk Nabi Isa saja sunat, Yesus sunat, ente. Lukas pasal 2:21. Pada hari yang ke-8, anak itu disunat dan diberi nama Yesus. Sunat berarti orang Islam sunat. Jadi tidak boleh Pak Kiai, nggak boleh. Kasih bonus dong. Saya kan bekas pendeta, mesti ada bonus. Nggak bisa, biar bekas apapun. Potong dulu, baru boleh ke masjid. Allahu Akbar. Waduh, saya bilang ini yang paling saya takut sekali. Jadi kapan Kiai? Ya sudah besok datang yang sunat. Wah, malam saya tengok-tengok plafon begini, habis. Tanya istri, di mana kira-kira mereka potong ini? Jangan-jangan mereka masih dendam karena saya kurang ajar sekali. Saya kurang ajar di atas kurang ajar. Lihat orang Islam pakai sorban begini, saya bilang taplak meja. Oh, kurang ajar. Ya Allah, wallahi hanya Allah yang tahu. Allah wa rasuluhu a'lam. Saya lihat orang pakai gamis begini, saya bilang ini kain pintu dari mana dia pakai. Kurang ajar sekali saya. Karena saya di dalam rumah pun pakai sepatu. Bahkan Bapak Ibu tahu semua orang Kristen, pendeta pun kalau mati pakai sepatu di peti mayat. Pakai dasi kupu-kupu. Berangkat ke neraka Mickey Mouse. Mickey Mouse. Donald Duck. Iya. Jadi mainan kartun. Agama dongeng. Mati pun pakai peti mayat. Satu waktu saya baru jadi pendeta, saya kuburkan orang Kristen yang susah di Manado. Miskin, mati karena minum cap tikus. Sampai habis badan jadi keroyok oleh cap tikus. Begitu meninggal dunia, datang istrinya. Pendeta mati Ferry namanya. Kenapa? Mati karena cap tikus. Begitu saya lihat mayit di sana, Masya Allah berbusa. Orang miskin besok mau dikuburkan bingung cari jas. Karena harus pakai jas, mau dansa dengan malaikat di neraka. Bingung cari jas. Coker di lemari, dapat baju pramuka anaknya. Saya bilang sudah Bu, karena itu masih baru, itu saja dikasih pakai. Oh iya Tuhan, kasih pakai cepat. Besok kita kuburkan. Nah karena anaknya masih pramuka, anak perempuan, datang teman-temannya. Orang Kristen kan kalau mati ada lagunya kan, dibimbing dengan lagu, sambil lagu itu berputar, riwayat, kemudian botol bir cap tikus putar juga. Jadi ini mayat dituntun dengan cap tikus. Surga dari mana kafir? Tuntun dengan lagu-lagu. Iring di kau saja. Masih hafal saya. Iring katanya dia. Iring kemana? Ya ke neraka lah. Allahu Akbar. Datang teman-teman sekolahnya. Bapakmu seperti kita ya. Terpaksa tidak nyanyi lagu gereja. Ayo kita tepuk tangan pramuka. Aduh, kasihan orang kalau Kristen itu.
Masya Allah, orang Islam begitu meninggal dunia, Allahu Akbar, dibungkus dengan kain kafan, diperhadapkan pada kiblat. Iqra kitabaka bin nafsikal yauma alaika hasiban. Bacalah kitabmu, cukup dirimu sendiri yang menjadi penghisap atas perbuatan. Artinya tidak ada juru selamat. Cari selamat masing-masing, sedangkan selamat belum tentu selamat. Makanya kalau ditanya masuk surga, jawaban orang Islam insya Allah. Waktu saya pendeta, kata insya Allah ini saya gula-gula terus di atas mimbar gereja. Lihatlah orang-orang Islam, surganya adalah insya Allah. Hei, kalian tahu apa itu insya Allah? Belum, pendeta. Itu artinya mudah-mudahan. Tapi kita ada juru selamat yang tergantung di kayu salib. Tuhan pakai disalib. Bayangkan itu, sampai UAS dituntut, dipolisikan karena mengatakan di balik salib itu adalah setan. Itu juga karena UAS tidak tahu isi Bible. Saya tahu Galatia pasal 3 ayat 13 dikatakan terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib. Eksekusi salib itu bukan Yesus yang mati. Eksekusi salib itu adalah simbol lambang daripada eksekusi mati yang dilakukan oleh sistem pemerintahan Romawi. Artis pakai kalung salib, Stephen Seagal, aktor karateka, Butong Pai, artis-artis Hollywood yang menggunakan kalung salib bukan berarti dia Kristen. Bukan. Dia menggunakan kalung salib karena dia menganggap itu adalah aksesoris. Coba periksa paspornya kalau dia Kristen. Enggak. Di Eropa, Amerika, gereja kosong. Gereja tidak ada isinya. Pendetanya jual akhirnya gerejanya. Dijadikan diskotik, billiard table, coffee house, and restoran. Bahkan dijadikan sebagai bar, pub, untuk hiburan malam. Karena gereja sudah tidak ada jemaat, income pendeta habis. Kenapa? Di sini saya jelaskan. Kenapa orang Eropa tidak beragama Kristen? Dalam prinsip sains, teori salah, praktik pasti salah. Sedangkan teori sudah benar, kadang-kadang manusia itu salah. Apalagi teori salah. Karena orang Amerika, orang Eropa, orang yang ada di benua Afrika, bahkan di Asia. Tadi kan dikatakan oleh MC, yang masuk Islam itu kebanyakan kompetensi spesialisasi mereka di atas rata-rata. Kemampuan intelektual mereka di atas rata-rata. Saya cuma makan satu contoh terkait dengan musim haji yang kemarin. Ada yang kafir di viral itu mengatakan haji itu katanya lempar jumroh itu hanya buang-buang seperti anak kecil bermain kelereng. Kurang ajar betul nih kafir ini. Air Zam-Zam itu katanya PDAM Saudi Arabia. Orang Islam tidak pernah lapor polisi karena orang Islam anggap itu lelucon. Cobalah UAS dianggap juga begitu. Karena orang Islam anggap ini yang sampaikan ini orang yang murtad dari Islam kemudian jadi pendeta. Bukan dia masuk Islam karena kajian atau mendapatkan kekeliruan dalam isi, dalam konteks ayat-ayat Quran. Nah, Profesor Dr. Lawrence Edward Yosef, dia angkasawan Amerika yang mengadakan observasi, pengamatan, penelitian tentang batu hitam yang dibawa oleh Ibrahim dari Masjidil Aqsa
pindah ke Mekah. Batu hitam itu adalah Hajar Aswad yang ada di dalam Ka'bah, yang dulu akan diambil oleh Abraha dan pasukan bala tentaranya yang menunggangi gajah. Di saat itulah Rasulullah SAW lahir. Jadi ketika Edward Joseph mengadakan penelitian, tidak diizinkan oleh King Abdullah untuk masuk dalam area Masjidil Haram, because you're kafirun. Karena kau ini adalah orang kafir, tidak boleh. Cannot inside in Masjidil Haram. Tidak boleh kau masuk dalam Masjidil Haram, because you're kafirun. Tidak boleh masuk kamu. Apa yang dihasilkan? Dia kemukakan pendapat itu, hasil penelitian itu pada koran terkenal di Amerika, New York Times. Kita berhutang besar kepada umat Islam. Andaikan umat Islam tidak tawaf dan sholat 5 waktu, maka berhentilah putaran bumi ini. Karena superkonduktor yang berpusat di Hajar Aswad tidak lagi memancarkan gelombang elektromagnetik. Ternyata menurut beliau, Hajar Aswad itu adalah batu meteor yang mengandung kadar logam 23.000 kali lebih tebal daripada baja yang ada. Ini bukan orang Islam, orang kafir. Sebelum pilpres ada wanita, bukan muslimah, munafikun, namanya adiknya Megawati, si siapa itu? Sukma Mati. Ya, dia bilang katanya kidung ibu Indonesia lebih merdu dari suara azan. Sunita Williams adalah astronot wanita tahun 2011 yang mengadakan penelitian di bulan. Astronot. Dia mengatakan tidak ada frekuensi suara menembus bulan dari bumi. Tapi dalam satu hari, kata Sunita Williams, astronot perempuan kewarganegaraan India. Tapi dalam satu hari dia dengar ada 5 kali. Suara itu ialah hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Dia rekam. Dari mana suara ini asalnya? Semua dunia ini, bumi ini gelap gulita. Hanya 2 kota yang bercahaya, Makkah dan Madinah. His comfort. Dia masuk Islam. Tanya sama si munafik itu, pernahkah lagu Indonesia Raya sampai di bulan? Kau yang anti Pancasila, kau yang anti NKRI, kau pura-pura bilang kami yang anti. Ya itulah komunis punya cara, suka-suka membalik-balikan fakta. Saya termasuk orang yang cinta kepada NKRI karena kami dididik dengan disiplin militer. Bapak saya tentara. Di dalam rumah saja kalau dipanggil harus jawab siap. Ini bangsa ini sudah apa bangsa ini? Karena terlalu menghina Soeharto, presiden dulu. Ini bangsa ini sudah tidak bisa berbuat apa-apa sekarang. Kutukan. Kau menghina-hina Pak Harto. Di mana-mana ini masjid-masjid begini, sampai di pedalaman Dayak. Saya pernah masjid-masjid begini banyak di Riau, di Aceh, di Kalimantan, banyak masjid begini. Buah tangan dari Bapak Presiden Soeharto. Ingat kita di saat keterpurukan begini, bi'adil umaro, dibutuhkan pemerintah yang adil. Baru kita ingat, waduh, kalau di zaman Pak Harto rakyat kecil kita dibela. Nggak ada di zaman Pak Harto itu. Hutan silakan masyarakat, ada main-main asing disikat habis sama Pak Harto. Alhamdulillah kita di desa nggak susah kalau soal makan. Dulu ada bantuan presiden. Tapi begitu Soeharto di demo
Macan Asia ditakuti Amerika pun berpikir mau ganggu Indonesia. Sekarang diutak-atik. Allahu Akbar, karena pemimpin yang tidak sesuai dengan kriteria Quran. Apa pemimpin sesuai kriteria Quran? Bastotan fil ilmi wal jismi al qawiyul amin. Pemimpin yang kuat. Siapa yang kuat itu? Jenderal. Itu yang sebenarnya harus jadi presiden. Jenderal. Kenapa harus jenderal? Untuk mempertahankan kedaulatan NKRI. Karena kita ini negara yang kaya raya. Bukan Papua yang kaya, bukan Kalimantan yang kaya, bukan Sumatera, bukan Aceh. Jangan salah Bapak Ibu. Yang kaya itu adalah umat Islam. Pemberi devisa terbesar bagi negara, pemberi sumbangsi finansial terbesar bagi negara. Bahkan Metro Tipu pernah menghitung. Allahu Akbar. Ada dirilis. Buka kembali Lebaran tahun lalu, Metro Tipu pernah rilis pendapatan negara 200 bahkan 200 miliar per tahun dari hasil umroh. Belum lagi ibadah haji, nominalnya mencapai triliun. Sebaliknya, ini kafir ada kasih apa? Ayo, ini kafir ada kasih apa? Bapak tidak percaya bahwa orang Islam ini kaya? Uang haji saja mau dipinjam sama Jokowi. Adakah uang gereja dipinjam? Tidak ada uang di gereja itu. Uangnya, derma-derma di gereja itu dikirim ke PGI, di store ke sana, kirim ke Dewan Gereja Dunia. Dewan Gereja Dunia, American Israel Public Affairs Committee. Baru dibeli senjata untuk hantam orang AIPAC, American Israel Public Affairs Committee. Badan yang menangani tentang dana gereja, persepuluhan. Ini kerjasama sekarang, polanya sama, segitiga. Tujuannya apa? Islam yang dihancurkan. Suriah sudah hancur, Saudi Arabia sudah jadi kaki tangan. Bahkan saya dengar di Madinah sudah boleh masuk turis-turis asing. Lama-lama ke Mekah bisa. Di sanalah nanti akan timbul kiamat. Perang kita, jihad total kita, revolusi besar-besaran. Allahu Akbar. Kita mungkin tidak sadar, orang yang paling dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sholat sunat fajar, beliau membaca ayat qul ya ayyuhal kitabi ta'alau ila kalimatin sawain bainana bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi wa la yattakhidha baduna ba'dan. Kembalilah hai ahli kitab kepada kalimat yang sama dengan kami. Kenapa? Karena Rasulullah tahu kalau orang kafir ahli kitab masuk Islam, dia yang akan membongkar segala macam kebohongan kafir. Kalau bapak ibu nggak bisa bongkar, mau bongkar bagaimana? Nggak tahu apa-apa, nggak pernah kafir. Makanya ada kiai dulu waktu jadi watim presnya Ibu Megawati, namanya Kiai Haji Hasim Musyadi, pernah tegur sama saya, nak, kalau boleh ceramahnya itu volumenya ditekan ke bawah sedikit, nak. Saya bilang sudahlah Pak Kiai, Pak Kiai kan tidak pernah kafir, tidak usah nasihati saya. Bahkan di Medan saya ceramah di masjid di tebing tinggi di belakang gereja Katolik. Ustaz, minta tolonglah Ustaz. Apa? Orang MUI itu pendeta di belakang satu marga sama Al. Sudah tua sekali orangnya. Saya bilang kalau sudah tua begini kawan, cuci kaki, pergi bobok sana. Tidak usah urus jihad. Kalau sudah tua, cuci kaki, pergi bobok. Perbanyak amal karena sudah mau menghadap. Jangan lagi berbuat maksiat.
apalagi ambisi menelan dunia. Sudah tua itu fokus beribadah. Coba lihat munafiknya manusia ini. Waktu dia masih jaya, waktu dia masih jenderal, waktu dia masih bertugas, waktu dia masih punya jabatan, pejabat, cuek dengan masjid. Nanti kalau sudah pensiun, pura-pura merapat pakai sarung. Mun. Banyak begitu, banyak. Karena sudah mau mati, karena sudah tahu, sudah tidak punya kekuatan. Nah, saya curiga juga orang-orang yang di samping Jokowi ini begitu. Pak Jokowi ini kan kita pilih dulu, termasuk saya yang pertama kali simpati ke beliau, karena sederhananya, kepolosannya. Artinya belum tahu rupiah. Nah sekarang sudah tahu rupiah, sudah nggak bisa lagi. Iya kan? Di samping kiri kanannya, muka belakang, atas bawah, mulai nggak atur, setir. Sudah yang begini-gini kan sudah kelihatan. Konferensi pers, RCTI, Metro TV One pun sudah gabung ke situ sekarang. Yang tadinya politikus seperti Fahri Hamzah, vokal, ini sudah mau turun, takut-takut. Jangan nanti Jokowi dendam, saya dulu ini di penjara saya, bela Jokowi. Jadi mental-mental kerupuk begini nih. Saya sudah 13 kali dilapor polisi. Bahkan saya bawa baju ke Bareskrim. Kapan Pak saya di penjara? Jangankan mau masuk penjara, mau mati untuk agama ini nggak peduli saya. Allah Akbar. Mesti begitu. Jangan setengah-setengah. Ini yang masuk Islam yang dari kafir-kafir ini. Ulama diganggu, mereka tiarap. Islam lagi perang, tiarap di belakang layar. Masuk Islam cari makan. Masuk Islam minta dijamin. Masuk Islam cari makan. Masuk Islam karena perut. Masuk Islam karena mau kawin, syahwat. Bukan masuk Islam karena mau bela Islam. Tadi yang dibaca korek tadi, ya ayyuhalladzina amanu udhulu fisilmi kafah, masuk ke dalam Islam secara kafah, sungguh-sungguh, lahir batin. Perjuangkan ayat agama Allah ini, jangan ragu-ragu. Banyak umat yang bela. Saya ceramah begini, saya pikir banyak yang benci. Di luar-luar tidak ada yang benci. Ketemu di rumah makan, selfie-selfie. Bahkan di bandara kemarin di Batam, Ustadz nggak takut jalan sendiri begini? Takut sama kau? Bukan Ustaz, saya Muslim. Saya bilang takut sama siapa? Takut sama orang kafir di bandara begini Ustaz. Ini negara hukum. Ini negara hukum. Kau Muslim? Iya. Kau kenal Umar bin Khattab? Tahu kisah Umar bin Khattab? Ya. Jangankan makhluk kafir, sedangkan setan pun takut dengan Umar. Kau sedang berhadapan dengan siapa? Dengan Umar saat ini. Pergi memanglah. Bilang kalau ada di bandara sini, kafir-kafir neraka semua. Di samping saya ada duduk perempuan pakai kalung salib. Langsung begini-gini. Itu yang batuk juga itu. Dakwah bukan cuma di masjid, di bandara, di pelabuhan, sikat. Bukan karena benci, mempermalukan, karena orang kafir ini sombong, menganggap diri punya harta. Justru yang Masya Allah, umat Nabi ini sudah memiliki segala-galanya. Memang secara kuantitas tidak punya umat Nabi ini, harta nggak punya. Dari 8 miliar penduduk bumi, umat Islam cuma 1,7 miliar, tidak separuh. Tapi umat Islam ini punya harta yang berharga di dalam jiwa mereka. Iman Islam. Itu yang nanti menghibur mereka di sana, di akhirat. Makanya Allah tahzan, jangan bersedih, jangan menunjukkan lemah, jangan menunjukkan rasa muram, jangan juga mengeluh kecuali kepada Allah. Saya dilatih oleh guru saya, pokoknya jangan pernah sedih Pak Yahya. Kamu sudah mendapatkan harta yang berharga, iman Islam. Tegakkan agama ini. Saya akan pulang Pak Yahya, saya akan kembali ke rahmatullah. Saya sudah melihat detik-detik terakhir saya Islamkan Bapak. Lain yang saya perhatikan. 13
3 hari 3 malam saya berdialog dengan penjual ikan yang datang ke rumah kami. Istri saya tidak melihat lawan bicara saya. Lalu dia mengatakan kepada semua orang Kristen, suami saya sudah gila. Ngomong sendiri. Padahal yang saya ajak ngomong ada berhadapan berturut-turut 15, 16, 17 Ramadan, 18 Ramadan, 11 April, 11 Oktober tahun 2006. Kami mendapat hidayah satu keluarga. Saya, istri, dan 3 orang anak. Detik terakhir saya mengucapkan syahadat, tangan saya, dengkul saya lumpuh, merayap saya di lantai. Satu kata dalam Al-Quran itu, saya ambil Bible, saya ambil Al-Quran, saya taruh dalam kamar gelap. Karena selama 8 tahun saya sudah tidak konsentrasi di agama Kristen. Setiap kali mimpin kebaktian hari Minggu, saya bawa Al-Quran kecil, Al-Quran saku. Dan selalu saya katakan, orang Islam itulah yang masuk surga. Kita ini domba-domba sesat masuk neraka. Terakhir kali saya ceramah begitu, hampir dikeroyok dalam gereja saya. Ya, tapi dianggap oleh para jemaah Kristen itu, jemaat Kristen saya ini sudah, karena terlalu banyak membaca buku, katanya sudah gila. Sebut saya itu Yahya Waloni, pendeta gila itu. Saya tidak marah, karena yang mengatakan saya gila adalah orang-orang gila. Kalau marah kita sama-sama jadi gila nanti. Makanya ada video saya menentang seluruh pendeta di Indonesia. Jangan cuma tuh Esra Soro itu. Dia bukan kelas saya waktu saya di sana itu. Kelas saya itu Paul Yonggicho, Maurice Rulo, itu yang dari Eropa. Datang ke sini. Kalau cuma pendeta kelas Malang begini Solo, innalillahi. Belajar hanya di kampung begitu nggak perlu. Bukan lawan saya. Cerdas, smart, mendapatkan Islam karena kajian ilmiah, membaca, sadar, lalu diberikan Allah hidayah di dalam dada. Ajak istri, ajak anak, ayo kita masuk Islam. Anak saya waktu kecil dia tanya, Pak, di mana Tuhan Yesus? Saya bilang itu di dinding. Aduh, kok luka-luka begitu Tuhan, Pak? Namanya anak kecil ya harus jawab kan? Mana Tuhan Yesus, Pak? Itu di dinding sana. Aduh, luka-luka, Pak. Ya luka-luka dulu, baru kita masuk surga. Yesus mati demi menebus dosa manusia. Itu konsep dogma Kristen, bukan dogma, doktrin. Jadi Tuhan mati dulu, Pak. Iya. Begitu saya masuk Islam, saya tanya orang gila di Bandung, Cep, di mana Allah? Di mana Tuhan? Dia bilang di atas. Mana kira-kira yang gila? Dalam Asmaul Husna, Allah itu Al-Ali. Salah satu nama adalah Al-Ali, di tempat yang maha tinggi, raja di raja, raja di atas segala raja, bukan di dinding. Mana kira-kira yang gila? Yang tunjuk ke dinding atau yang tunjuk ke atas? Ini dalam ilmu fikih. Kalau dalam ilmu tasawuf, Allah itu lebih dekat daripada urat nadi. Nah, sekarang mana yang kira-kira yang gila? Antara saya dengan orang Islam yang gila tadi. Sama-sama gila, tapi yang lebih gila yang tunjuk ke dinding. Jadi kami ini bukan gila, baru sembuh dari yang begitu-gitu mesti dikaji ilmiah. Jangan sembarang-sembarang juga. Saya juga merasa diri begini waktu pertama masuk Islam. Jangan-jangan betul saya gila ini ya. Karena saudara-saudara saya, orang tua saya semua Kristen. Kenapa saya masuk Islam? Jangan-jangan saya sudah gila. Saya uji. Iya ya, betul juga. Anak saya tanya mana Tuhan, ada di dinding. Saya tanya orang gila, ada di atas. Mana yang gila sebenarnya? Sama-sama gila. Berarti orang gila belum tentu sesat. Orang sesat lebih daripada gila. Oh, berarti saya baru sembuh dari gila. Nah, ini yang hadir sini, kalau ada mualaf, ente berbesar hatilah. Bukan gila, tapi baru sembuh dari gila. Nah, karena baru sembuh dari gila, jangan lama-lama ceramah. Kalau begitu ya, kopi juga kurang manis ini. Ini goyang sembarang ini. Yang penting Ustadz lihat hitam ini. Tak enak ini. Tadi malam yang enak di masjid bagus-bagus, so sistemnya nggak bagus.
Ini masjid ini sound system dari tahun berapa ini? Hah? Ini kalau nggak dibungkus bisa kestrum tangan saya. Bagus ini sound system. Saya belum mau berhenti ini, 3 jam lagi. Enak ya. Bapak Ibu sadarlah bahwa memang orang seperti kami begini ini jangan dibilang lemah. Kami ini justru lebih kuat karena kami tahu bagaimana konsep kemunafikan orang-orang kafir itu. Kami lebih tahu karena kami dari dalam. Sekarang kami ada di sini. Kadangkala kami lemah karena melihat orang Islam sendiri yang malah menjual-jual akidah Islam. Kasihan kami lihat itu. Konferensi pers, kami lihat di belakang mahasiswa ini ada Islam radikal. Aduh, yang ngomong ini bukan orang Kristen, tapi Islam. Wiranto. Nah sekarang sudah mulai Allah tunjukkan kuasanya. Sekarang sudah mulai berhadapan dengan orang Ambon. Jadi kita umat Islam diam-diam saja, pura-pura nggak tahu. Ya, nggak usah kita demo-demo lagi di lapangan. Biarin. Semakin kita pakai kekuatan kita, Allah akan jauh. Jadi kita bikin kejadian-kejadian aneh begini, dakwah saja di masjid. Undang lagi, saya pulang, datangkan lagi Ustadz siapa, datangkan lagi Buya Yahya, datangkan lagi Zulkifli Ali, datangkan lagi UAS. Kita hibur diri kita, bahagiakan diri kita dengan tabligh akbar. Yang penting panitia kuat tahannya. Apalagi seperti tadi sambutan gak panjang-panjang, itu bagus Ji. Tadi kalau ente panjang-panjang, saya sudah siapkan konsep, saya mau hajar ini. Tidak bersyukur kalian, kiai besar yang datang, kalian panjang-panjang sambutan. Ya, dulu pernah terjadi begitu di masjid. Dia datangkan saya, nggak taunya uang dari bupati. Begitu saya di dalam masjid, lagi sambutan, dia bisik saya, Ustaz, itu sebentar yang di samping sana itu calon bupati. Nah, lalu ente bilang ini kan puluhan ribu yang hadir. Ya, terus ini acara ini terselenggara karena dia punya dana, Ustadz bisa naik pesawat. Hah? Bukankah saya hadir sini karena Allah? Kenapa ente bilang dia? Iya, tapi duitnya dari dia. Oke. Jadi saya mau bilang apa? Bilang saja sama jemaah, pilih dia jadi bupati. Siap. Begitu saya ceramah dan saya bilang, Ustadz ini tadi bilang sudah pilih tuh haji sana itu untuk jadi bupati. Semua jemaah jangan pilih manusia itu. Jangan. Baju yang Allah berikan, hidayah yang Allah berikan, jangan dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Saya dukung Prabowo kemarin, saya juga cebong. Saya serang cebong, bukan cebong, saya juga kampret kemarin. Tapi sekarang kan sudah selesai. Di sini juga pasti ada cebong, pasti ada juga kampret. Saya dukung Prabowo karena Prabowo pensiunan tentara, bapak saya pensiunan tentara, sama kita. Itu saya dukung Prabowo. Yang di sana enggak tahu saya. Mungkin PKI silakan kau. Nah, saya dukung Pak Prabowo karena ibunya juga orang Manado. Sama, ada hubungan emosional. Begitu kan? Antum yang dukung Pak Jokowi silakan. Sekarang sudah selesai. Antara kampret dan cebong bersatu sekarang karena orang kafir mulai berani. Bayangkan sampai di dalam gereja, dibawa ke perusahaan-perusahaan, dibawa ke instansi pemerintah untuk berdoa. Sudah tidak lagi menghargai kaum mayoritas. Allah Bapa yang di sorga, di hari kesakitan Pancasila ini, apa kesaktian ya? Lagi sariawan kan nggak apa-apa. Kami berdoa kepadamu ya Allah Bapa. Di samping dua orang muslim ada viral, saya sampai ketawa terbahak-bahak saya nonton begini. Kacau ini, doa setan ini. Berdoa sama siapa? Allah Bapa. Menyebut Tuhan saja sudah pals. Kalau pakai Allah berarti Semit timur, Semit selatan.
versinya adalah versi tajwid. Dia menggunakan lam tasdid. Jadi penyebutannya bukan Allah, tapi Allah. Ada mahrusnya. Makanya bikinlah. Saya di pendeta pernah usulkan dulu, kalau boleh orang Kristen bikin juga musabakoh tilawatil Bible. Tapi mau tarik bagaimana mahrusnya? Begitu-gitu. Markus bilang ke kanan, Matius bilang ke kiri, Paulus bilang salto ke depan, Markus Yohanes bilang jungkir ke belakang. Bingung orang Kristen. Hari Minggu pagi bawa Alkitab, mana dia tahu isinya? Sebesar tisu begini. Ibu-ibu tuh naik motor, baju satu tali, rok pendek, kitab tebal begini. Sampai di gereja, baku gosok paha di dalam gereja. Kan tidak ada ikhwan, akhwat kalau di dalam masjid. Bu, itu jangan tidur. Nah, coba lihat sekarang. Kalau bisa kita lihat wajah ibu-ibu tertutup, cantik, beautiful. Kenapa? Karena wajah dan sampai ke bawah mereka tertutup. Innalillahi, sebaliknya di dalam gereja. Pendeta di mimbar tinggi, dia sorot ke bawah. Allahu Akbar, baju satu tali. Kristus sangat mengasihimu. Surga dari mana, kawan? Sedangkan sudah tertutup rapat, ditanya masuk surga. Orang Islam tawadu, rendah hati. Jawabannya insya Allah. Masuk. Ini tidak pakai apa-apa, telanjang bulat masuk surga. Ya Allah ya Rabbi. Dari atas mimbar juga yang bicara belum mandi junub. Saya tidak pernah mandi junub. Bagaimana mau mandi junub? Masih ada Thompson. Masih tergulung begitu kira-kira ya. Orang mandi junub kalau sudah disunat, dari atas sampai ke bawah tidak mandi junub. Saya dulu dengan istri nggak pakai mandi junub. Di Islam nggak begitu. Masuk masjid bersih, pakaian biar murah. Orang Kristen kalau hari Minggu pagi begini nggak ke gereja cuma dua. Kalau nggak ada baju baru, tidak ada sepatu baru. Di Islam ini agama. Makanya saya waktu masuk Islam pertama, saya tanya Pak Kiai Haji yang mengislamkan, menuntun kami, Komarun Sofa dari Tebu Ireng, Kiai, kalau saya masuk Islam, berapa pajak kami satu keluarga? Saya, istri dan 3 anak. Pajak apa Pak? Ya pajak, kalau di gereja kan 10%. Islam berapa persen? Sedangkan di kafir aja 10, berarti Islam mahal ini Kiai. Oh nggak ada pajak-pajak begitu Pak Yahya. Silakan semua masjid Bapak boleh sholat. Alhamdulillah. Sudah begitu, nggak ada pajak. Saya pikir-pikir, udah pajak habis, sudah nggak ada kerjaan. Istri saya bilang, makanya pikir-pikir. Saya kan sudah bilang, pikir-pikir dulu kalau mau masuk Islam. Ya cabut dulu di rekening banyak-banyak, baru masuk Islam. Mana saya tahu? Sudah jengkel saya. Namanya ibu-ibu kan otaknya uang semua itu. Dia di belakang-belakang itu. Makanya biar dia di luar. Tanya-tanya sama saya, iya, coba dicabut dulu Pak, karena baru minggu lalu saya lihat masih ada 1 M sekian, harusnya dicabut dulu kan? Maksudnya saya cabut dulu, kenapa tidak cabut dulu? Mana saya tahu, lama-lama, karena memang sudah nggak ada apa-apa, mulai stres kami dua, sudah tidak ada apa-apa, diusir oleh gereja. Adakah saya pergi ke masjid minta-minta? Enggak, di Tanjung Priuk mungut-mungut plastik, bergabung dengan tim pemulung sampah. Biar jadi pemulung, asalkan agama Allahu Akbar. Jangan ditukar Islam dengan kekayaan. Tempatmu adalah neraka. Miskin di dunia enggak apa-apa. Sudah ada tempat al-mu'minuna la ya'mutuna bal yunqalun. Orang mukmin tak pernah mati. Mereka pulang kampung. Sudah ada tempat di sana orang Islam. Begitu orang Islam meninggal dunia, malaikat langsung mengucapkan salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan bagi kalian wahai orang-orang yang sabar. Siapa orang-orang yang sabar? Orang-orang Islam. NU, Muhammadiyah, Naqsabandiyah, Al-Wasliyah, FPI, Banser, Ansor, semua masuk surga. Tapi yang suka-suka usir ustaz dan yang suka jaga gereja,
Memang masuk surga, tapi hancur-hancur dulu. Wah. Itu yang suka jaga gereja hari Minggu pagi, baret miring. Pakai wing lagi SD, tidak tamat. Yang sering disuruh itu kan, lapor. Siap, Abdullah, sini. Ada UAS mau datang di Solo. Ada UAS mau ke Semarang. Siap. Lalu kamu cegat. Siap. Tapi ada undangan ini dari pendeta. Siap. Kamu jaga itu gereja. Siap. Ini ada 15 nasi bungkus ya, bagi. Isinya tai semua itu. Karena di hadis Nabi adalah tai. Nabi bilang apa? Yang aku khawatirkan dari umatku, apabila mereka hanya berpikir apa yang masuk dari mulutnya disimpan ke dalam perutnya, maka nilai manusia itu tidak lebih daripada apa yang keluar dari dalam perut. Apa itu? Tai. Hitler juga ngomong begitu. Hitler, Nazi, Führer. Dia ngomong apa? Orang munafik seperti lalat di atas peses. Dia berputar-putar di atas peses. Yang dia konsumsi adalah tai. Nanti kalau nggak percaya, lepas di tanah, baru lihat tunggu lalat datang. Dia putar-putar di situ. Yang dia konsumsi adalah tai. Apa kata Allah? Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kufara wal munafikin waqlus alaihi wa mammatu fasikun wa mawahum jahannam wa bi'sal masir. Karena mereka itu adalah orang-orang yang mati di tempat yang tersiksa. Ini orang kafir dan munafik. Nabi diperintahkan oleh Allah, perangilah jahidil wal munafikin, kufara wal munafikin. Wahai Nabi, wahai Rasulullah, perangilah orang-orang kafir dan munafik. Kalau enggak mau diperangi, waqlus alaihim, bersikap keras. Jadi enggak usah takut-takut mau ngomong begitu. Bahaya nanti Ustaz. Bahaya apanya? Semakin penakut kita, semakin dicegat oleh dia. Berani setengah-setengah, dia akan makan dari kepala. Kalau mau berani, karena Allah. Kalau benci, tidak boleh. Saya mengatakan si kafir itu masuk neraka bukan karena benci, sayang supaya mereka masuk Islam. Tapi tidak boleh semua. Kalau sudah semua, nanti siapa yang di neraka, kan begitu. Jadi kayu bakar. Orang bikin gudeg. Saya nonton tadi malam TV Jogja di hotel, saya nonton gudeg itu perlu banyak kayu rupa-rupanya. Allahu Akbar. Gudeg dari tahun 40 berapa itu. Banyak sekali pekerjaannya di situ, sorong-sorong kayu sampai matanya pedis. Dari subuh sudah belanja, kayu yang disorong-sorong. Oh, ini dalam Al-Quran, inna atadna lil kafirina salasila wa aklala wa saira. Sesungguhnya kata Allah, kami sediakan bagi orang kafir adalah belenggu, rantai dan neraka yang menyala-nyala. Semua harta orang kafir, semua pangkat orang kafir, bahkan silsilah nasab keturunan mereka, anak cucu mereka akan jadi umpan jahanam. Alhamdulillah, kami sekeluarga luput dari kayu bakar, luput dari umpan jahanam. Apalagi bapak ibu, masya Allah, sudah lahir dari keluarga Islam. Sudahlah, kalau kita tidak sholat itu normal. 5 waktu jadi 4 waktu, nggak apa-apa, itu normal. Tapi jangan ente sudah tidak sholat munafik. Tapi ente kelihatan puasa di bulan Ramadan. Kemarin nonton puasa di bulan Ramadan. Kalau muncul di TV itu, buka puasa bersama. Saya bilang orang munafik bisa puasa ya. Kelompok ebong, cebong kemarin, putih-putih mulutnya. Saya bilang istri, munafik bisa puasa deh ya. Walau-walam pak. Istri saya pengecut besar, penakut dia. Jangan begitu-gitu pak, jangan suka menghakimi, itu jatuhnya gibah. Gibon, nggak peduli saya. Diam kau situ. Saya yang ustad, kamu juga masuk surga gara-gara saya. Takut, ente punya surga lewati mayat aneh. Saya bilang kau masuk surga istri ridho suami. Lil mar'ati syir'ani al-qabri wal zauj. Maqala Nabi SAW, ada 2 hal penting bagi wanita. Dengar ke sini, hai bidadari. Ibu dengar ke sini, 2
Dua hal penting bagi wanita. Yang pertama adalah kubur, yang kedua adalah suami. Jangan saya bilang sembarang bicara. Megawati saya kemarin saya bilang supaya cepat mati, ada hadisnya. Manda'a li zalimin bil baqa'i faqad saba an yusallahi fil ardihi. Bila kalian mendoakan orang zalim umur panjang, sama saja kamu mendurhakai Allah di muka bumi. Karena dia menjolimi umat Islam kemarin. Nggak perlu suara umat Islam, dia sendiri agama jolim atau jolim? Jolim atau jolim? Nggak berani. Karena banyak spanduk Megawati di jalan-jalan, takut Enggak ada yang saya takut di Indonesia. Saya takut di Indonesia. Saya bukan takut di Indonesia. Saya bukan pemberani, tapi saya tak pernah takut. Setelah Muslim ini. Ridha, ikhlas, bawa mobil sendiri. Sekala-kala jemaah tanya, Ustaz dicegat nggak orang kafir? Oh enggak, jarang kafir kejar saya. Yang saya sering ketemu makhluk halus. Wallahi, saya dulu tidak pernah ketemu setan. Nanti di Islam. Pernah istri saya hamil dari Sulawesi Barat, dia mau pulang melahirkan, saya sendiri mati mobil saya di tengah hutan Sulawesi Barat, namanya Pasang Kayu, Sulawesi Barat. Lewat di atas mobil saya, pok, kepalanya terbang, ususnya juga terbang, baunya seperti anyir ikan, bau amis. Dia lewat di mobil saya, istri saya sudah berangkat. Oh begini setan. Di Kristen nggak pernah ketemu, karena memang sama-sama setan.